Alap-alap Laut Kidul karya Ho Ping Hu bagian 8F. Dan engkau seorang laki-laki yang keras kepala, ingin benar dan menang sendiri, seorang suami yang sudah menjadi buta karena cemburu yang tak berdasar. Bodoh dan tolol, percuma saja menganggap diri sebagai seorang pendekar. Bagus kalau engkau berani melawanku. Nah, sambut seranganku ini. Kisumali lalu menyerang dengan sulingnya. Biarpun senjata itu hanya sebatang suling bambu, akan tetapi di tangan seorang sakti dapat menjadi senjata yang ampuh dan berbahaya sekali. Ketika suling itu digerakkan untuk memukul ke arah kepala Aji dan menyambar, terdengar suara melengking seolah suling itu ditiup. Akan tetapi Aji sudah waspada. Dia maklum bahwa orang ini memiliki kesaktian dan dia tahu benar betapa dahsyat dan berbahayanya serangan suling itu. Maka dia pun cepat bergerak seperti kera, memainkan ilmu silat wanara sakti dan dengan mudahnya dia mengelak dari serangkaian serangan suling yang berisi 7 kali serangan bertubi-tubi itu. Kisumali terkejut juga melihat betapa serangkai serangannya itu dengan mudah dapat dielakkan oleh lawannya yang masih begitu muda. Padahal, serangkai serangan itu merupakan serangan andalannya dan jarang ada lawan mampu mengelak secara berturut-turut 7 kali. Diam-diam dia berkemak-kemik membaca mantram, tiba-tiba dia mendorongkan tangan kirinya ke depan dan mulutnya mengeluarkan pekik melengking-lengkingan. Suara itu mengandung getaran yang amat dahsyat, membuat jantung Aji seperti diguncang dan dari telapak tangan kiri yang didorongkan itu keluar asap hitam yang panas. Inilah Aji Jerit Bhairawa, semacam pekik ditambah serangan asap hitam yang mengandung tenaga sihir yang amat berbahaya. Jerit mengerikan itu dapat memecahkan jantung dan asap hitam itu pun dapat membakar tubuh lawan. Aji dapat menduga penyerangan semacam apa yang mengancam dirinya. Serangan itu mengandung 2 macam kekuatan. Kekuatan sihir terkandung dalam pekik dahsyat itu yang dapat menyerang jantung dan melumpuhkan lawan, sedangkan serangan tangan kiri mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Maka dia pun mengerahkan tenaga saktinya dan tiba-tiba dia berjongkok, kedua tangannya menyentuh tanah sambil menggebrak tanah dia mengeluarkan bentakan nyaring. Dia telah mengerahkan tenaga surya candra dan mengeluarkan aji guruh bumi yang dahsyat. 2 kekuatan dahsyat bertemu di udara dan akibatnya, Kisumali kembali terhuyung. Wajahnya berubah pucat, sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu mampu melawan ilmunya sehebat itu. Saking merasa penasaran, dia menjadi marah dan sambil menggereng kembali dia melompat dan menerjang Aji dengan sulingnya. Akan tetapi sekali ini Aji tidak hanya mengandalkan kelincahan gerakan ilmu silat wanara sakti untuk mengelak, melainkan untuk balas menyerang. Terjadilah pertempuran yang amat seru. Aji harus mengakui bahwa lawannya memang hebat, memiliki ilmu silat aneh yang dimainkan dengan senjata suling, yang dapat mengimbangi ilmu silatnya wanara sakti. Di lain pihak, Kisumali juga terheran-heran. Belum pernah dia bertemu tanding seorang yang masih begini muda namun memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Mereka saling serang, balas-membalas. Hanya bedanya, kalau Aji hanya menyerang untuk merobohkan lawan tanpa membunuhnya, sebaliknya Kisumali menyerang dengan jurus-jurus maut. Puluhan jurus lewat dan pertandingan itu masih berlangsung seru. Tiba-tiba Winarsi datang berlari-lari. Wanita ini merasa khawatir sekali melihat suaminya dan Aji pergi ke hutan itu. Ia lalu melakukan pengejaran dan ketika tiba di dalam hutan itu ia melihat suaminya sedang berkelahi mati-matian dengan Aji. Cepat ia nekat memasuki arena perkelahian dan mencabut sebatang pisau belati yang tadi diambilnya dari rumah sebelum mengejar ke hutan. Kalian berhenti atau aku akan membunuh diri. Teriakan ini mengejutkan hati Aji dan cepat ia melompat ke belakang sehingga Kisumali terpaksa menghentikan gerakannya juga. Dia sudah mandi keringat sendiri dan pernapasannya agak terengah. Kakang Sumali, engkau telah menuduhku secara keji sekali. Aku adalah istrimu yang sudah beberapa tahun mendapat bimbinganmu sehingga aku mengerti tentang harga diri seorang wanita. Harga diri seorang istri adalah kesetiaannya terhadap suami. Aku bersumpah bahwa aku tetap setia kepada suamiku. Biarlah aku dikutuk para dewa kalau aku melanggar kesetiaanku dan bertindak zina dengan pria lain. Kakang Sumali, engkau boleh saja menuduh aku sesat. Akan tetapi engkau berdosa besar sekali kalau kau menuduh Adimas Aji. Dia telah menyelamatkan aku berhutang budi dan nyawa kepadanya, dan apa balasanmu? Engkau malah hendak membunuhnya. Kalau dia mati di tanganmu, Kakang, aku akan membunuh diri untuk menebus dosamu kepadanya. Adimas Aji, jangan lanjutkan perkelahian ini. Kalau sampai Kakang Sumali tewas dalam perkelahian ini, apa gunanya aku hidup?
Hanya dia seorang gantungan hidupku, kebahagiaanku, dan hanya dialah pria yang kucinta. Maka kalau dia tewas, aku akan membunuh diri pula. Setelah berkata demikian, Winarsih mengancam dengan menempelkan ujung belati di dadanya dan menangis sesenggukan. Paman Sumali, apakah engkau belum insaf betapa setia dan besar cinta kasih istrimu kepadamu? Apakah engkau belum juga mau mendengar penjelasanku? Tanya Aji dengan alis berkerut merasa iba kepada Winarsih dan merasa gemas kepada Ki Sumali. Ki Sumali memandang kepada Winarsih dengan alis berkerut, lalu memandang kepada Aji. Terbayang lagi dalam ingatannya ketika ia melihat istrinya itu duduk berhimpitan dengan pemuda itu, berboncengan di atas punggung seekor kuda. Teringat betapa pemuda itu membantu Winarsih turun dari kuda dengan mengangkatnya pada pinggangnya, lalu betapa istrinya bertukar pakaian dalam sebuah gubuk, dan sikap dan pandang mata dari kedua orang muda itu ketika saling bicara dan berhadapan. Cemburu merupakan api yang berkobar membakar segalanya, merupakan racun yang menggerogoti hati, mengacaukan pertimbangan akal dan menggelapkan pandangan. Ki Sumali menghela napas panjang, menyelipkan suling di pinggangnya. Akan tetapi ketika Aji dan Winarsih sudah merasa lega melihat gerakan Ki Sumali ini, mereka dikejutkan ketika tiba-tiba tangan kanan Ki Sumali menghunus kerisnya. Keris itu berluk 9 dan bentuknya seperti ular, warnanya hitam legam. Itulah keris pusaka Sarpo Langking, ular hitam, yang mengandung bisa amat mematikan. Hayo, Lindu Aji, jangan kepalang tanggung. Engkau atau aku yang harus mati, kata Ki Sumali. Ikuti terus kisah ini selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.